Saya dan sahabat saya Mas Kirdi Putra punya karakter yang berlawanan. Kami tuh sudah 20 tahun berbisnis bareng. Satu syaratnya, kami nggak boleh satu kantor. Kenapa? Karena karakter kami berlawanan. Pasti berantemnya. Contohnya gini, saya ini global, orangnya global. Partner saya, Mas Kirdi, itu orangnya detail. Bisa dibayangkan, saya kalau ngomong kalimatnya simpel. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, saya pengen anu. Bagi orang detail, kata-kata nggak mau tahu mau anu tuh apa? Dia minta lebih rinci lagi, gitu ya, lebih rinci lagi. Kemudian saya ini risk taker, dia safety player. Jadi dia kalau belum, bos, ini belum detail nih, ini belum pas nih, dia harus secure. Saya beta aja, saya eksekusi. Itu kalau bisnis. Karena itu kami udah 20 tahun. Jadi ingat bahwa untuk Anda sukses, Anda bisa melakukan apapun sendiri. Contohnya, Anda bisa jualan kacang, Anda menjadi sukses. Anda berbisnis properti sendiri, Anda bisa sukses. Tapi menjadi milioner dan menjadi bilioner, percaya saya, Anda perlu tim. Nah, tim seperti apa yang Anda butuhin? Percaya saya, tim yang Anda butuhkan adalah tim yang oposit dengan Anda. Itu berita buruknya. Maksudnya oposit gini, gimana? Karakternya berlawanan. Kalau Anda orangnya suka nabung, pelit, gitu ya, ambil kata ekstrim aja, suka nabung, pelit, sangat calculated gitu ya. Apa yang terjadi kalau karakter teman Anda atau partner Anda seperti itu juga, hitung-hitungan juga dan lain sebagainya, nggak pernah jalan itu usaha Anda. Dan Anda cari orang seperti apa? Anda cari orang yang berlawanan dengan Anda, yang suka pamer, yang suka show off, yang suka belanja, yang nggak bisa nabung. Karena orang kayak gini selalu up to date dengan informasi, selalu up to date dengan fashion, dan selalu bisa melihat sisi positif. Sementara kita orang-orang yang pelit seperti saya ini adalah selalu melihat dari sisi negatif gitu ya. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau banjir gimana? Nanti kalau coronavirus 70.000 gimana? Ngerti nggak? Itu sifat alami saya. Ada sifat seperti sekarang yang pemimpin sekarang, nggak kok, corona itu nggak mematikan, cuma 2% gitu ya. Jadi kalau kena 100 orang cuma 2 orang gitu kan, gitu. Walaupun kalau orang seperti saya bilang, gimana kalau nanti 100.000, 2% itu kan 2.000 kan banyak, rumah sakit aja nggak cukup dan lain sebagainya. Oh, nggak bakal ke sana, itu yang positif gitu. Kebetulan yang positif ini adalah pejabat negara gitu ya. Bisa dibayangin kalau yang negatif seperti saya, bawaannya kan pengen perang sama Cina, pengen perang sama Amerika, bener nggak? Pengen mendirikan kedaulatan sendiri gitu. Mana mau saya bergabung sama Cina atau Amerika gitu ya. Ini contoh aja, karena sifatnya adalah safety, sifatnya adalah pelit tadi gitu ya. Ngapain harta gue dikasih ke Amerika gitu ya? Ngapain bangun jalan tol pakai duitnya Cina? Itu contoh-contoh saja gitu ya. Jadi sekali lagi, bukan apa-apa. Pada saat orang seperti saya, si Sontoloyo ini jadi, negara ini pasti gemeteran karena bawaannya pengen perang aja sama negara-negara penjajah itu gitu ya. Orang kayak saya ini kayak Soekarno lah kira-kira, bawaannya pengen meledak-meledak gitu ya. Jawa Timurannya keluar, anco-ancoin orang gitu ya, anco-ancoin negara lain gitu. Pasti gayanya orator yang nembak-nembak Trump lah, kalau nanti penggantinya siapa juga serang juga gitu. Oke, itu hanya sebagai contoh. Nah, jadi kita kembali ke Sio Kaya. Untuk sukses Anda bisa melakukan apapun, tapi untuk jadi milioner atau bilioner Anda perlu partner. Dan partner ini karakternya harus berlawanan dengan Anda, karena siapa yang garuk punggung Anda adalah orang partner Anda. Jadi teamwork. Jadi talent, bakat Anda, win the game. But championship need a teamwork. Jadi teamwork, win championship. Sekali lagi, yang kita mau ceritakan hari ini adalah kedua-duanya. Bagaimana menemukan talent kita dan bagaimana kita mencari partner gitu ya. Nah, Sio Kaya ini akhirnya adalah dapat 2 hal yang saya pelajari. Satu dari CEO-nya Primbon Jawa tadi. Yang pertama adalah dari Carl Gustav Jung. Saya ini mengidolakan dia sekali. Jadi saya pelajari tentang sifat. Jadi manusia itu ada 2. Manusia itu ada 2. Ada orang manusia yang sangat kreatif atau orang langit, ada orang yang di bawah yaitu orang bumi.
orang sensori. Orang sensori. Jadi dari kalau Anda berbisnis internet, berbisnis digital marketing, Anda cuma bisa menjual ke 75% manusia. Anda tidak bisa menjual ke 20% manusia yang orang sensori. Orang sensori ini dia harus menyentuh dulu. Misalnya dia mau beli kain, spray gitu, dia harus sentuh spraynya. Dia nggak mungkin lewat nggak mungkin lewat internet karena dia nggak bisa pegang, dia nggak bisa nyium baunya. Itu orang sensori. Tapi sisanya mereka bisa memberi lewat internet base. Jadi jangan pikir Anda berbisnis digital bahkan bisa mendapatkan 100% market. Nggak bisa yang sensori. Jadi orang bumi kita sebut orang sensori dan orang langit. Kemudian tadi ada orang yang people person. People person adalah orang yang suka orang. Kemudian ada system person, orang yang tidak comfort dengan orang lain, dia selected. Kemudian dia mempunyai lebih nyaman sama system. System person, orang introvert adalah system person, orang extrovert adalah people person. Dan tidak ada orang yang 100% extrovert, tidak ada orang yang 100% introvert. Ini saya harus cepat sekali. Jadi ada yang 70% extrovert, 30% introvert, dan lain sebagainya. Nah, balik ke topiknya. Ternyata kalau 4 itu digabung, orang kreatif, orang sensori, orang ekstrovert, orang introvert, ada 4 karakter utama di sini, 4 karakter utama yang kita bilang, oh orang satu gitu ya. Nah, dan tentunya ada yang cross, ada yang orang langit ketemu orang people person, ada people person ketemu orang bumi gitu ya. Ada jadi 4 CEO kayak Anda. Ini yang saya mau diskusikan. Jadi pertanyaannya adalah, Anda tahu nggak Anda masuk yang mana gitu ya. Itu kalimat yang saya mau tanya Anda. Mana karakter Anda? Itu satu. Tapi nanti jangan bingung karena kita ada di siokaya.com, Anda masuk sana Anda udah tahu nanti karakternya. Nah, kemudian ada elemen. Nah, ini menarik nih elemen ini. Jadi elemennya begini. Di CEO-nya Lau punya, si I Ching punya, China punya, yang sudah ribuan tahun itu punya 5 Earth, Wind, and Fire, punya elemen 5. Ternyata Jawa, kita memakai Astabrata itu ada 8. Ini yang saya pikir, saya terkaget-kaget, ternyata kita punya kekayaan tanah air ini lebih gila daripada negara lain. Jadi saya gabungkan Carl Gustav Jung tadi dengan Astabrata. Ini yang ketemu hal yang menarik. Jadi ketemu menariknya begini. Kita tahu ada karakternya di Astabrata tuh ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8. Sekali lagi, ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8 karakter elemennya tadi. Ini yang membuat saya terkaget-kaget. Begitu 8 karakter 8 Carl Gustav Jung digabung sama Astabrata, karakternya menarik gitu ya. Sehingga begitu Anda nanti memasukkan data Anda jangan kaget nanti ya, sabar. Anda tahu bahwa oh ternyata saya ini risk taker gitu ya. Saya ini safety player. Bayangin sampai itunya ketangkep tuh. Kemudian ada 3 hal lagi yang menarik. Drivennya Anda. Jadi gini, manusia itu ada driven, ada drive yang membuat seseorang itu maju. Ada drivennya by love, seperti misalnya siapa yang love ya, yang paling terkenal, Mother Teresa. Itu drivennya love gitu. Dia dicederai, dia dilukai, dia tetap memberikan cinta. Kemudian Nelson Mandela, itu drivennya love. Anda tahan dia 28 tahun dalam lockdown dengan penjara yang sangat kejam. Keluar dia tidak membenci satu orang pun yang membuat dia tersakiti. Driven dia love gitu ya. Jadi kalau orang sudah bisa menaklukkan dirinya, drivennya adalah cinta. Dan ini adalah derajat tertinggi. Ada 2 lagi derajat driven seseorang. Yang satu adalah drivennya by fears.
atau rasa takut. Biasanya nih seperti saya yang orang Jawa, karena ajaran saya orang Jawa kebanyakan adalah ojo ngono, ojo, orang ke 10 baru ini boleh gitu ya. Jadi jangan. Nah, sehingga kalau mau bergerak itu sebenarnya ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Kebanyakan jangannya gitu ya. Jangan sayur ya, bukan. Maksudnya jangan beneran ya. Jadi saya mau mengingatkan bahwa ajaran dari Jawa membuat banyak sekali orang takut membuat keputusan karena banyak jangannya. Ojo gitu. Coba aja. Ya saya mungkin yang dididik seperti itu. Nah, ajaran kedua, driven kedua adalah anger. Karena keadaan gitu ya, di bawah tekanan, pressure, dia marah, anger gitu. Nah, yang membuat dunia ini muter adalah orang yang punya driven anger dan fears gitu ya. Jadi Soekarno di penjara, drivennya marah gitu ya, anger gitu ya. Saya drivennya anger. Saya kasih tahu, saya drivennya anger. Tadi kita tahu bahwa kalau kita tahu karakter kita bahwa kita adalah people person, kita extrovert. Terus kita bilang, wah saya mau digital marketing. Sorry to say, maaf, ngapunten. Anda nggak akan sukses. Karena digital marketing cocok hanya bagi mereka yang introvert, gitu aja. Digital marketing bukan untuk extrovert. Bukan Anda tidak sukses, tingkat kesuksesan Anda rendah, gitu aja. Nah, jadi sekali lagi sahabat semua, SEO Kaya adalah tempat Anda menemukan karakter sukses Anda, horoskop sukses Anda, gitu ya. Nanti ini gratis, tenang aja. Anda pencet ke seokaya.com, kemudian Anda masukkan 12 pertanyaan, kuesioner, tidak lebih 5 menit. Pakai hati tentunya. Kalau perlu lebih dari 2 hati, hati-hati, biar sedikit romantis sedikit. Lalu kita isi formulir tersebut. Nanti Anda akan ketemu 3 karakter, dan itu bukan karakter utama Anda. Jadi satunya karakter utama Anda, 2 adalah wingsnya. Jadi ini belum detail, ini hanya membuat Anda jadi kenal. Kemudian kalau karakter Anda adalah A gitu ya, saya kasih contoh, atau B gitu ya, apa sih? Anda cek di Narapati, di Instagram Narapati-ID, Narapati-ID. Di situ ada 8 karakter yang, oh saya tuh ini gitu ya, strength-nya saya di sini, weakness-nya saya di sini gitu ya. Nah, kalau Anda mau tahu lebih dalam lagi mengenai misalnya job saya ini match nggak, atau profesi saya ini match nggak dengan saya gitu ya, nah itu pertanyaan lebih dalam lagi. Terus atau saya mau bisnis apa yang match dengan SEO Kaya saya gitu ya, ini lebih dalam lagi. Sekali lagi itu pelan-pelan nanti akan sampai sana. Nah, atau suatu hari Anda punya tim, misalnya punya tim ya, punya tim. Tim ini ada 8 orang. Anda mau melakukan mutasi. Mana yang akan saya naikkan? Mana akan saya pakai ini? Anda cek satu-satu SEO-nya dia, nanti kita tahu ada belt-nya. Jadi gini, manusia itu ada sabuk putih, sabuk hijau, sabuk hitam gitu ya. Kalau putih Anda baru mulai, kalau hijau Anda berpengalaman 2-3 tahun, kalau hitam Anda berpengalaman lebih dari 7 tahun. Jadi yang sabuk hitam adalah orang yang sudah memenuhi the rule of 10,000 hours. Jadi sekedar ingat, rule of 10,000 hours adalah untuk mereka yang black belt. Oke, rule of 10,000 hours itu apa gitu? Anda kalau mengerjakan hal yang sama selama 10.000 jam, Anda baru disebut black belt person. Jadi misalnya Anda main gitar setiap hari 8 jam, selama berapa? Kalau dikalikan ini, selama 1.000 hari ke depan, itu udah 8.000 gitu ya. Selama mungkin 2.000 hari ke depan, Anda hitung sendiri itu, 8 tahun gitu ya, 7 tahun sih angkanya. Itu Anda baru disebut maestro gitar gitu. Anda 7 tahun setiap hari lihat internet update status, nah Anda baru disebut netizen yang sebenarnya, netizen sejati gitulah kira-kira.
Saya sekedar mengingatkan rule of 10,000 hours ini, misalnya Beatles tahun 58 sampai 63, dia tiap hari main di gang, main di bar, main di selokan, main di bawah tanah, di gorong-gorong. Dia tak musik, oh kalau kayak gini dilemparin batu, oh kalau kayak gini orang joget, kalau gini orang ketawa, kalau kayak gini orang seneng gitu ya. Dia sampai ketemu di bawah sadar dia, sudah jadi mustika dalam dirinya. Oh, inilah yang namanya musik yang dicintai orang. Begitu tahun 63 dia pergi ke Amerika, boom, meledak gitu ya. Langsung menaklukkan Amerika dan menaklukkan dunia. Jadi dia kena the rule of 10,000 hours dulu. Jadi kalau Anda sebagai pemusik memenuhi 10,000 hours, Anda ngamen aja setiap hari gitu ya. Mungkin kalau baru 2-3 tahun Anda nyanyi ya masih sabuk hijau gitu ya. Nah, nanti Anda bisa tahu, oh CEO saya ini ternyata tim saya yang ini sabuk hijau, yang ini sabuk hijau, yang ini sabuk putih, yang ini sabuk hitam. Begitu diubah, oh oke. Tim saya tuh yang nilai paling tinggi adalah kalau ini yang paling atasan, kalau ini dipakai gitu dan lain sebagainya. Itu nanti namanya CEO strength. Jadi sekali lagi, tadi kita tentang CEO kaya untuk mengetahui karakter utama Anda, kemudian tahu tim Anda, dan terakhir adalah CEO strength gitu. Jadi tentang latar belakang pentingnya dan fanatiknya saya di dalam menggunakan rumus sukses ini. Saya sangat fanatik dengan ilmu saya sendiri. Dan setelah 4 tahun saya urek-urek akhirnya ketemu formasi, yaitulah yang di .com ini, yang siokaya.com ini adalah ilmu benar-benar dari langit. Saya dan Mas Kirwi mentumpahkan ilmunya di situ, benar-benar asli produk Indonesia, gabungan antara Carl Gustav Jung dengan Asta Berata, dan Anda bisa terkaget-kaget dengan apa yang terjadi pada diri Anda setelah memahami strength-nya Anda. Dan partner sekarang, saya mau ini di closing-nya kita, di ujungnya kita. Jadi nanti ada rumus 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk sukses Anda harus memahami rumus 1, 2, 3. Rumus 1, 2, 3 itu dalam organisasi Anda harus ada orang langit, harus ada orang manajemen di tengah, dan harus ada orang bumi. Itu syaratnya, gitu ya. Itu syaratnya. Tapi itu di sesi nanti. Sesi hari ini saya cuma mau menceritakan bahwa kaya itu mudah kalau Anda berada di tempat yang tepat. Pertanyaannya adalah, Anda itu sudah di tempat yang tepat belum? Gitu ya. Tempat yang tepat itu apa? Anda udah kenal belum karakter Anda? Gitu. Apakah Anda people person? Apakah Anda seorang kreatif? Nah, nanti Anda begitu orang kreatif, orang langitan, Anda tahu. Anda punya masalah seperti saya. Saya ini orang kreatif dan orang sistem. Jadi posisi saya di kiri atas gitu ya. Nanti Anda bisa tahu apa itu kiri atas. Saya bawaannya pengennya mencipta terus gitu. Dan ini masalahnya. Kenikmatan saya adalah di dalam mencipta. Jadi pengennya buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru. Jadi contoh misalnya kayak gini. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia? Ini sekali lagi lompat sedikit ke politik supaya paham, karena otak saya pengennya mencipta aja. Saya mau menceritakan sedikit mengenai sahabat saya namanya Jackson. Jackson ini lahir di Malaysia dan dia sangat ingin bekerja di dia pengen ke Cina. Tapi waktu dulu Malaysia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Cina, jadi dia nggak bisa ke Cina. Ketika dia umur 18 tahun, dia merantau ke Singapura dan menjadi warga negara Singapura 4 tahun kemudian, jadi umur 22. Umur 24 akhirnya dia berangkat ke Cina, karena Singapura dengan Cina punya hubungan diplomatik. Itu adalah tahun 88 gitu. Tahun 89 terjadi sebuah movement di Cina yang namanya Tiananmen. Waktu itu Deng Xiaoping yang menjadi pemimpin tertinggi PKC, Partai Komunis Cina. Si Jackson ini dapat windfall. Kita tahu ya, nanti teman-teman baca bukunya, judulnya New Tiananmen Papers. Menarik sekali buku tersebut. Karena tagline di bawahnya adalah A Secret Meeting That Changed China. Jadi sebuah meeting rahasia yang merubah Cina gitu. Intinya kita tahu bahwa seluruh petinggi Politbiro adalah muridnya Michael Hudson. Michael Hudson mengajar lama di Peking University. Dan Michael Hudson adalah guru besar MMT, guru besar Modern Monetary Theory. Jadi tahun 89 Cina memutuskan tidak join IMF, tidak join World Bank, tapi menggunakan printing money berbasis MMT.
Yang menarik dari ceritanya Jackson adalah di tahun 90-91 itu Cina bagaimana cara mengeluarkan printing money-nya, bagaimana uang ini bisa beredar ke masyarakat supaya masyarakat dapat untung gitu ya. Yang dilakukan adalah kalau Anda punya tanah, tanah ini kalau Anda punya tanah ini untuk industri, maka kalau Anda pun di appraise, dinilai nilainya 1 miliar misalnya, Anda punya tanah nilainya 1 miliar, maka sama bank di Cina dikeluarinnya 1,5 miliar, gitu ya. Saya ulangi, kalau di Indonesia, rumah properti Anda nilainya 1 miliar, uangnya cuma 70%, benar nggak? Kalau di Cina waktu itu, keluarnya 1,5 kali, gitu ya. Sehingga ekonomi Cina tumbuh dengan cepat. Pertanyaan, rugi nggak pemerintah Cina? Bayangin, Anda punya tanah 1 miliar, dikeluarkan duit 1,5 miliar, dan 1,5 miliar tadi dibikin pabrik, gitu ya. Di atas tanah tersebut kan nilainya jadi 2,5, 1,5 tambah 1 kan nilainya jadi 2,5. Yang dipinjemin kan cuma 1,5, jadi masih untung, gitu. Negaranya masih untung. Itulah yang menstimulus Cina sampai kencengnya minta ampun itu sampai sekarang, gitu ya. Thank you.